Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam nikmat, yang dengan nikmat dari Allah kita bisa bertemu berkumpul di malam Jumat yang mulia ini, yang mudah-mudahan walaupun dalam situasi kondisi hujan, kemudian juga sekarang katanya COVID naik lagi gitu ya. Kemudian di sisi lain minyak juga susah susah didapatkan. Tapi alhamdulillah, dan dengan nikmat-nikmat dari Allah kita tetap tidak terlenakan oleh sedikit kesulitan hidup tersebut. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa kehidupan manusia itu pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami pasti menguji dengan kurangnya harta, kehilangan seseorang, kurangnya buah-buahan, makanan, rasa takut. Tapi Allah janjikan Allah akan memberi kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Tentu hadirin ikhwatu iman, segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kecil, itu semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita mengeluh ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, sebab kita punya Allah yang maha besar. Jadi jangan sampai isi doa kita, ya Allah saya punya masalah yang sangat besar, tapi seharusnya sebaliknya, hei masalah, saya punya Allah yang maha besar. Hadirin ikhwatu iman, sudah setahun kita tidak bertemu. 1 tahun karena terakhir bertemu di bulan Desember, sekarang sudah di bulan Februari. Alhamdulillah, atau di bulan Rajab ya, kita sudah di tengah Rajab. Jadi kira-kira 1,5 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpulnya kita malam ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran semakin juga mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Al-Quran. Juga tentu mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Al-Quran, yaitu nanti bulan Ramadan, yang insya Allah sekali lagi hanya tersisa kurang lebih 1,5 bulan, kurang lebih hanya beberapa hari lagi ya, hanya mungkin 45 hari lagi. Jadi kita berharap, berdoa kepada Allah dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Insya Allah pembahasan malam ini kita akan membahas lanjutan dari surat Al-Insyiqaq, yang mana kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat ke-15. Insya Allah malam ini kita membahas sisanya 10 ayat lagi, dari ayat 16 sampai ayat ke-25. Maka yang membawa mushaf dibuka mushafnya, kalaupun tidak yang hafal silakan dibaca mengikuti bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Fala
syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca sesuai janji Rasulullah akan dibalas dengan 10 kebaikan dari setiap huruf. Hadirin ikhwatul iman, kalau pada pembahasan sebelumnya di ayat 1 sampai ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membahas tentang hari akhirat. Jadi episode pertama dari surat Al-Insyiqaq adalah tentang keimanan kepada hari akhir, di mana salah satu tema besarnya adalah tentang hari penghisaban, di mana di saat Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semua, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba, siapa yang dihisab itu pasti akan disiksa. Sebab tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Nah, lalu ada mungkin pertanyaan, bahkan ini timbul pertanyaan ini dari para sahabat, bagaimana mungkin setiap orang yang dihisab akan diazab? Padahal dalam ayat ini di surat Al-Insyiqaq kan ada ayat orang-orang yang yuhasabu hisaban yasiro, dihisab dengan hisaban yang mudah. Nah, maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud yang dihisab akan diazab itu adalah apabila catatan amalnya dibuka kemudian diperiksa dan ditunjukkan di hadapan semua makhluk. Al-arad kata Rasulullah. Fadzalikal arad. Jadi yang dihisab dengan hisaban yang mudah itu dalam hadis digambarkan ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, di sana ada kesempatan manusia itu berhadap-hadapan dengan Allah saja. Jadi hanya berhadap-hadapan dengan Allah saja, berdua hanya dengan Allah. Nah, ketika itu semua amal ditunjukkan, semua kitab catatan amal dibuka. Itu tahap pertama di hari penghisaban.
Ya, jadi dibuka semua kitab catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, al-arad itu namanya, tanpa diketahui oleh manusia yang lainnya. Nah, sesudah itu masuk ke tahap yang selanjutnya. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap penghisaban. Diminta pertanggungjawaban. Nah, ini yang dimaksud setiap yang dihisab akan diazab, yaitu ketika sesudah ditampakkan kemudian diminta pertanggungjawaban. Nah, orang yang dihisab dengan hisaban yang mudah adalah ketika berhadap-hadapan dengan Allah, dibuka catatan amalnya, terlihat amal baiknya, terlihat amal buruknya, tapi ketika di tahapan yang kedua tidak diminta pertanggungjawaban. Itu yang dimaksud dengan dihisab dengan hisaban yang mudah, atau dalam ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang lain juga di dalam hadis, dihapus dosanya, yukaffirudz dzunub. Yang dimaksud yukaffirudz dzunub itu bukan berarti dihapus catatan amalnya, tetapi amal-amal keburukan yang tercatat di dalam kitab catatan amal itu tidak diminta pertanggungjawaban. Itu yang dimaksud dengan dihisab dengan hisaban yang mudah. Nah, kita berharap, memohon, berdoa kepada Allah dimasukkan kepada golongan manusia yang tersebut. Orang yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, kemudian dihisab dengan hisaban yang mudah, yaitu hanya ditampakkan tetapi tidak diminta pertanggungjawaban. Tapi hadirin ikhwatul iman, sayangnya dalam penjelasan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa dosa itu ada 3 jenis. Dosa itu ada 3 jenis. Yang pertama, dosa yang diampuni. Yang kedua, dosa yang dosa yang tidak diampuni. Ini dalam penjelasannya adalah dosa syirik, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dosa yang kedua, kata Rasulullah, adalah dosa yang jadi dosa yang dihapus gitu ya. Yang pertama tidak diampuni, yang kedua dosa yang diampuni. Dosa yang dihapus. Nah, dosa yang dihapus, dosa yang diampuni adalah dosa-dosa selain dosa syirik. Jadi ada dosa yang tidak akan diampuni, yang kedua ada dosa yang diampuni selain syirik, yang ketiga ada dosa yang tidak akan pernah ditinggalkan. Zanbun la yutroku, gitu kan dalam istilah hadisnya, dosa yang tidak ditinggalkan. Yang dimaksud dosa yang tidak ditinggalkan adalah dosa yang dihapus oleh Allah apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi, yaitu dosa-dosa manusia kepada sesamanya. Nah, dosa yang ini tidak termasuk dosa syirik, ya. Jadi dia punya kemungkinan untuk dihapus, tetapi dia juga tidak akan serta-merta dengan mudah dihapus oleh Allah. Makanya istilahnya la yutroku, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Walaupun tidak termasuk dosa syirik, tetapi tidak akan pernah ditinggalkan. Artinya ada kemungkinan disiksa. Dosa seperti apa? Yaitu dosa kepada sesama manusia. Ini ada syaratnya untuk diampuni, yaitu ketika dosa-dosa tersebut, dosa kepada sesama manusia itu sudah dimaafkan oleh sesama manusia itu. Dalam istilah yang lain, ini yang disebut dengan dosa kezoliman. Kezoliman kita kepada manusia itu adalah dosa yang disebutnya la yutrok, dosa yang tidak akan pernah ditinggalkan, dosa yang akan dihapus kalau dimaafkan oleh orang yang dizolimi. Makanya dalam hadis yang lain ada yang disebut dengan orang yang muflis itu, orang yang muflis, orang yang bangkrut, yaitu orang yang dosa kebaikannya, pahala kebaikannya habis untuk membayar kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kezolimannya. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu
Jadi kita berharap termasuk orang yang yuhasabu hisaban yasir. Nah sekarang hadirin ikhwatul iman, mulai ayat 16 sampai ayat ke-25 tema besarnya adalah tentang Al-Quran. Makanya tadi disebutkan juga mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Al-Quran. Tema besarnya adalah tema Al-Quran. Nanti ada tema khusus ibadah khusus namanya, disebutnya sujud tilawah. Nah hadirin ikhwatul iman, ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala membuka bagian kedua, episode kedua di surat Al-Insyiqaq ini dengan sumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Sungguh aku bersumpah bisyafaq. Syafaq itu adalah Syafaq itu kalau di dalam hadis atau dalam bahasa Arab disebutnya mega yang merah, awan yang merah. Asyafaq itu adalah asyafaqul ahmar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan waktu sholatil maghribi malam yagibi syafaq. Waktu sholat maghrib itu adalah selama belum hilang asyafaq. Syafaq itu adalah awan yang berwarna merah. Itu namanya asyafaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asyafaq. Nah, lebih khususnya sebetulnya kenapa Allah bersumpah dengan asyafaq? Ya ini sama jawabannya dengan pertanyaan mengapa Allah bersumpah dengan waktu. Jadi Allah kan secara umum bersumpah dengan waktu. Kemudian Allah secara khusus juga bersumpah dengan waktu-waktu tertentu. Wal asri demi waktu asar, wa duha demi waktu duha. Nah ini fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan waktu asyafaq. Walaupun disebutnya bersumpah dengan asyafaq, tapi maksudnya dalam penjelasan para ulama adalah waktu maghrib. Jadi perhatikan waktu maghrib. Sebab waktu maghrib adalah waktu yang sangat pendek. Ya, waktu yang sangat pendek. Waktu sholat maghrib itu kan pendek. Di antara waktu-waktu sholat yang lain, waktu sholat maghrib adalah waktu yang sangat pendek. Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian walaili wama wasak, kata Allah, dan demi malam wama wasak, dan demi malam apabila wama wasak, dan apa yang menyelubunginya, apa yang diselubungi olehnya, dan apa-apa yang dia menyelubunginya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam dan apa-apa yang ditutupi oleh waktu malam. Apa yang ditutupi oleh waktu malam sangat banyak. Apa yang ditutupi oleh waktu malam sangat banyak. Seperti ini dijelaskan di dalam surat Al-Falaq ya. Di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam dengan Al-Falaq? Karena Al-Falaq ini waktu yang bisa dikatakan waktu yang kita harus berlindung darinya. Sampai Allah memerintahkan kita berlindung. Hati-hati, waktu yang harus kita hati-hati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sama dengan ma wasak itu adalah ma khalaq. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di waktu malam itu hadirin ikhwatul iman mengandung bahaya. Sampai kita harus berlindung darinya. Bukankah berbagai jenis kejahatan biasanya dilakukan di waktu malam? Orang banyak meminum minuman keras kapan? Siang malam? Malam. Perzinahan terjadi banyaknya siang atau malam? Malam. Pencurian siang atau malam? Malam. Makanya walaili wa ma wasak, kata Allah, dan demi malam dan demi apa-apa yang Allah tutupi. Karena di waktu malam banyak kejahatan. Dan itu semuanya kita harus berlindung dari waktu malam itu. Lalu hadirin ikhwatul iman, ada juga yang menjelaskan kenapa waktu malam. Karena di waktu malam itu adalah waktunya kita berduaan, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di waktu malam itu waktunya kita berduaan, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita disunnahkan, diperintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan di antara malam-malam bertahajudlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan waktu malam, ya, waktu untuk berdua-duaan, berdekat-dekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku, dalam hadis qudsi, aku turun untuk mengabulkan semua dosa manusia di sepertiga malam terakhir. Maka mintalah, siapa yang meminta di waktu itu, kata Allah melalui lisan Rasulullah, pasti akan diijabah. Jadi hadirin ikhwatul iman, satu dari waktu ijabah doa adalah di waktu malam, terutama atau yang paling terkhusus disebut oleh Rasulullah adalah di yang sepertiga terakhirnya. Kira-kira ya waktu jam 2 sampai adzan subuh kira-kira. Sebab kalau dibagi 3 ya silahkan saja kita hitung ya. Waktu malam itu kan ada mulai dari isya lah, kita anggap dari isya sampai subuh itu waktu malam, silakan dibagi 3. Nah, waktu yang terbaik adalah kalau sekarang isya 7:30, anggap saja waktu sholat subuh 4:30, di 3:30, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, kira-kira 9 jam kurang lebih di kita 9 jam. Maka tinggal dibagi 3 jam terakhir itu adalah waktu terbaik di mana Allah turun untuk mengijabah doa-doa semua manusia. Lalu sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam pertama, di sepertiga malam kedua itu ada batas waktu sholat isya. Ada batas waktu sholat isya. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu sholat isya akhirnya kapan? Akhir waktu sholat isya. Nah, jangan sampai jam subuh disebut sampai subuh, jangan. Di dalam hadisnya nisfi laili asani. Nisfi laili asani. Akhir waktu sholat isya adalah setengah malam yang kedua. Jadi setengah malam yang kedua. Kalau misalnya kita hitung sepertiga malam itu, jadi setengah malam, nisfi alaili asaniya, setengah dari malam yang kedua. Jadi kan tadi malam itu ada 3. Ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam ketiga itu yang terbaik untuk sholat tahajud. Habisnya waktu sholat isya adalah di pertengahan malam yang kedua. Jadi kalau kita hitung tadi 3 jam, dari setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11 ya, sampai setengah 11 itu malam pertama, sepertiga pertama maksudnya. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua itu berarti setengah 12, setengah 1, setengah 2. Nah, tengah-tengahnya itu habisnya waktu sholat isya. Jadi bukan tengah malam, ya, bukan tengah malam, hati-hati. Sebab tengah malam kita jelas, nu kira nu mana tengah malam teh. Ya, tengah malam jam berapa, Bu? Tergantung siangnya. Tengah siang jam berapa? Nah, nanti kebalikannya tengah malam. Tengah siang jam berapa, Bu? Tengah siang melihat saja waktu duhur, beberapa menit sebelum duhur itu tengah siang. Ketika matahari ada di tengah, nah itu tengah siang. Begitu. Jadi hadirin ikhwatul iman, waktu habisnya sholat isya itu bukan tengah malam, apalagi dipatok kurang jam 12. Nah, itu salah. Belum tentu, bisa jadi lebih awal, bisa jadi lebih mundur, tergantung nanti lihat waktu sholat isyanya, waktu sholat subuhnya. Begitu untuk mudahnya kita menghitung waktu. Kita lanjutkan, walaili wa ma wasak. Jadi Allah
bersumpah dengan waktu malam karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada dua hal yang Allah sangat tekankan terkait waktu malam. Pertama, malam itu banyak bahayanya. Itu di surat Al-Falaq. Yang kedua, malam itu adalah malam istimewa karena waktu istimewa karena di sana ada waktu ijabah doa. Lalu Allah berfirman di ayat 19, latarakabunna tobakon antobak. Latarakabunna, sungguh kata Allah benar-benar tarakabunna, engkau akan jalani, engkau akan naiki. Ini khusus kepada Rasulullah. Engkau akan jalani, hai Muhammad, hai Rasulullah, tobakon antobak, tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi hadirin ikhwatul iman, semakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tafsiran pertama, engkau di sini kepada Rasulullah, engkau akan jalani tahap demi tahap kehidupan. Nah hadirin ikhwatul iman, tahap demi tahap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menuju surga. Sudah jelas gitu ya, menuju surga. Semakin tingkatnya itu semakin jelas. Ya, dari sejak awal Rasulullah kecil, kemudian remaja, dewasa itu semakin mendekati ke surga. Nah, pertanyaannya kalau kita bagaimana? Nah, ini tafsir yang kedua, latar kabun atau bakon antobak, engkau akan jalani tahap demi tahap kehidupan. Dulu muda, kemudian dewasa, kemudian tua. Dalam Al-Quran digambarkan lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kualitasnya? Bagaimana kualitasnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala, jadi hadirin teman-teman, ayat 19 ini adalah isi dari maksud kenapa Allah bersumpah. Kan Allah bersumpah fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasak. Jawab sumpahnya, jawab qasamnya, kenapa Allah bersumpah? Allah ingatkan kamu ini akan menjalani tahap demi tahap kehidupan. Bandingkan kalau Rasulullah tahap demi tahap kehidupannya itu semakin tinggi ke arah surga, kalau kita bagaimana? Latar kabunna tobakon antobak. Sungguh kamu akan jalani tahap demi tahap kehidupan. Yang hadir malam ini mayoritas sudah mengalami mungkin ya lebih dari setengah kehidupannya, insya Allah. Sebab anak muda baru hanya beberapa yang hadir. Tapi mayoritas kita sudah menjalani lebih dari setengah kehidupan. Maksud saya hadirin ikhwatul iman, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, rata-rata usia umat Rasulullah itu kan 60 tahun. Di sini saya yakin lebih banyak yang di atas 30-nya dibanding yang kurang dari 30-nya. Jadi saya katakan rata-rata kita sudah menjalani setengah kehidupan. Tinggal setengahnya lagi, bahkan mungkin ada yang tinggal ujungnya bisa jadi, walaupun tidak tahu, bisa jadi saya yang lebih dulu daripada ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun usianya lebih muda saya misalnya, bisa jadi. Tapi setidaknya kalau kita mengambil standar hadis Rasulullah, rata-rata umat Rasulullah itu usianya 60 tahun. Jadi ada yang mungkin kalau kita hitung ya 20 tahun lagi bisa jadi. Ada yang 10 tahun lagi. Kata Allah, latar kabun atau bakon antobak, kamu akan menjalani tahap-tahap kehidupan itu. Pertanyaannya kualitasnya baik atau tidak. Dalam ayat Al-Quran di ayat 20-nya pertanyaannya lebih menukik bukan kualitas, walaupun maksudnya kualitas. Kata Allah, fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Jadi engkau Muhammad, kata Allah, menjalani tahap-tahap kehidupan. Begitu juga mereka, begitu juga kita yang membaca Al-Qur'annya langsung. Fama lahum la yu'minun. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau beriman? Mengapa mereka tidak beriman?
Jadi pertanyaan umum ini, pertanyaan umum kepada semua kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fama lahum la yu'minun. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Itu pertanyaannya. Sebab orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala janjikan sudah pasti surga. Untuk orang yang beriman sudah dijanjikan pasti surga. Kata Rasulullah kan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Jadi setiap orang beriman dijanjikan surga. Fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an la yasjudun, mengapa mereka tidak sujud? Mengapa mereka tidak mau bersujud? Jadi hadirin ikhwatul iman, sujud di sini tentu dua maknanya. Makna yang pertama makna hakiki, sujud sebenarnya. Makna yang kedua makna majazi, dalam arti kenapa mereka tidak mau beriman, kenapa mereka tidak mau taat kepada Al-Quran. Nah hadirin ikhwatul iman, ini dua pertanyaan besar yang Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kepada kita. Jadi dengan membaca surat ini sebetulnya surat ini kan pendek, hanya 25 dan ayatnya pendek-pendek. Jumlah ayatnya 25 dan pendek-pendek, tapi kandungannya sangat besar. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Al-Qur'an. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang beriman atau tidak? Nah, ini kan tidak bisa dijawab kecuali oleh ibu-ibu, bapak-bapak, oleh kita, oleh hati kita masing-masing. Kita ini beriman atau tidak? Bu, beriman atau tidak? Beriman. Insya Allah harus yakin jawab kita beriman. Walaupun tentu harus lihat standarnya dalam Al-Quran. Kalau di surat Al-Anfal, standar beriman itu bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman itu yang bagaimana? Di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, getaran cinta, getaran takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Lalu ayat selanjutnya, dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah hadirin ikhwatul iman, ada ukuran hati, ada ukuran jasmania. Ukuran hatinya yang tadi ketika disebut nama Allah bergetar tidak hatinya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran bertambah tidak keyakinannya. Dan apakah rela memasrahkan segala urusan kepada Allah. Dalam istilah lain bertawakal. Lalu ukuran jasmaninya suka menjalankan sholat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah hadirin ikhwatul iman, itu yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqo. Kata Allah, itulah orang yang mukmin haqqo, sebenar-benarnya mukmin. Jadi hadirin ikhwatul iman, orang mukmin itu harus hatinya yakin, amalnya diamalkan, dan juga harus kaya. Kan tadi yang disebut mu'minuna haqqo itu siapa? Pertama beriman, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat. Berarti nutara bayar zakat, yang tidak membayar zakat tidak beriman. Kalau yang hidupnya selamanya mustahik bagaimana? Terus menerus tiap tahun menerima zakat tapi tidak pernah membayar zakat.
Makanya kata saya, orang beriman itu harus kaya. Kaya dalam arti kaya hati, kaya jiwa, kaya ikhtiarnya. Adapun nanti hasil ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya setidaknya minimal setahun sekali zakat fitrah. Walaupun belum bisa zakat mal, zakat fitrah. Bisa nggak Bu? Atau bapak-bapak nabung buat zakat fitrah setahun sekali gitu? Bisa kan ya? Bisa. Jadi usahakan untuk zakat fitrah mah jangan jadi mustahik, tapi kita jadi yang muzaki, berzakat. Walaupun mungkin bisa jadi zakat malnya beda-beda. Ada yang setiap hari, ya bisnismen, pedagang gitu ya, ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan, mungkin ada yang tiap tahun. Tapi setidaknya untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala misalnya takdirkan tidak termasuk orang yang kaya, mampu, tapi setidaknya setahun sekali kita mampu membayar zakat. Makanya kata saya, ungkapan istilahnya kaya hati, kaya semangat gitu. Minimal nabunglah setahun sekali untuk bayar zakat fitrah. Begitu. Jadi jangan sampai kita terus-menerus menjadi mustahik. Setidaknya zakat fitrah kita membayar. Begitu. Semangat tuh. Semangat. 2,5 bulan lagi zakat fitrah. Insya Allah 2,5 bulan lagi zakat fitrah. Kita dapat rezeki. Nah, walaupun nanti bisa jadi Allah takdirkan lain, ya nanti tak kita lihat takdir. Tapi setidaknya kita ikhtiar dari sekarang untuk jadi muzaki. Jangan selamanya jadi mustahik. Sekali lagi, kayakan semangatnya, nanti Allah kayakan kita. Ya, jadi yang harus kaya itu semangatnya. Nanti Allah yang akan berikan rezekinya. Rezekinya dari mana? Ya dari Allah. Lewat jalan siapa? Wallahu a'lam. Yang penting kita berniat. Lalu hadirin ikhwatul iman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allah beri pertanyaan khusus, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kenapa mereka tidak mau sujud? Nah hadirin ikhwatul iman, artinya kita harus sujud. Sujud dalam arti pertama, taat kepada Al-Quran. Taat kepada Al-Quran. Kata Allah, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Bahkan ada faulaika humul kafirun. Orang yang tidak mau berhukum menjalankan ajaran Allah dalam Al-Quran, maka mereka termasuk orang yang kafir, menolak. Ya, jadi apapun yang Allah turunkan dalam Al-Quran, imani, jalankan. Itu yang disebut yasjudun yang pertama. Yasjudun yang kedua, hadirin ikhwatul iman, kenapa di sini disebut ketika dibacakan ayat Al-Quran sujud? Karena ayat ini termasuk ayat sajdah. Ayat sajdah itu ayat yang apabila dibacakan disunnahkan untuk sujud, disebutnya sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat sajdah, sujudnya sujud tilawah. Sujudnya berapa kali? 1 kali, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah hadirin ikhwatul iman, jumlah ayat sajdah ada berapa? Jumlah ayat sajdah itu hadirin ikhwatul iman banyak, sebetulnya ada 15, setidaknya ada 15 ya. Tapi yang sedang kita bahas malam ini termasuk ayat sajdah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Makanya di dalam mushaf Al-Qur'an ada garis di atas, itu teh tanda bahwa ayat tersebut ayat sajdah, di mana dibaca ayat tersebut disunnahkan untuk sujud. Jadi misalnya anggap saja contoh berdiri sedang sholat, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar.
sujud 1 kali. Bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Lalu Allahu akbar lagi berdiri. Nah, begitu prakteknya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sudah hafal belum ya? Tuh, lupa saya belum tidak di print ini, ada insya Allah ya nanti insya Allah saya print atau saya kirimkanlah ke Acep ke Ustaz Acep, kirimkan untuk di print atau ada mungkin di Ustaz Acep juga ya, tinggal ditulis di papan tulis atau di print nanti dibagi. Jadi begitu prakteknya. Di antara ayat yang terkenal ayat sajdah pertama yang di juz 30 itu ada 2. Yang pertama di surat Al-Insyiqaq, yang kedua di surat Iqra, di surat Al-Alaq. Di ayat terakhir Allah mengatakan wasjud waqtarib. Nah, itu juga termasuk ayat sajdah. Jadi siapa membaca itu maka sujud 1 kali, Allahu akbar, sujud subhanalladzi alhamdulillah subhanalladzi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Begitu. Kemudian Allahu akbar berdiri lagi. Sekali lagi di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi walaupun di luar sholat, misalnya ibu-ibu sedang baca Quran, masuk ke ayat itu maka sujud. Dalam hadis pernah Siti Aisyah membaca surat An-Najm. Di surat An-Najm itu ada ayat sajdah, ya, ada ayat sajdah yang berbunyi lupa lagi. Di surat An-Najm itu wasjudu lillahi wa'budu. Di ayat An-Najm wasjudu lillahi wa'budu. Ternyata ketika dibacakan oleh Aisyah, Rasul tidak sujud. Jadi Aisyah membaca wasjudu lillahi wa'budu. Siti Aisyah membaca, Rasul tidak sujud. Karena ketika ditanyakan kenapa tidak sujud, karena engkau tidak sujud. Jadi hadirin ikhwatul iman, siapa yang sujud? Yang pertama yang membacanya. Ya, jadi yang membaca. Lalu yang mendengar boleh sujud? Boleh, kalau yang membacanya juga sujud. Jadi sujud tilawah mah begitu. Kalau yang membacanya sujud, maka yang lain bisa ikut jadi makmum sujud gitu. Tapi kalau yang membacanya tidak sujud, yang lain juga tidak perlu sujud. Makanya di dalam sholat pun tergantung imam. Kalau imamnya sujud, makmum juga ikut sujud, tapi kalau imam tidak, ya tidak. Jadi tergantung kepada imamnya gitu kalau sujud tilawah. Demikian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sujud tilawah itu sunnah untuk yang membaca dan yang mendengar, tapi kalau yang membacanya sujud. Kalau yang membacanya tidak sujud, maka yang mendengar tidak perlu sujud. Tapi kalau yang membaca sujud, maka yang mendengar disunahkan juga untuk bersujud. Nah, itu sujud tilawah. Ayat ini sekali lagi disebutnya ayat sajdah. Wasjudu lillahi wa'budu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Lalu hadirin ikhwatu iman, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan, jadi bal di sini tidak diartikan tapi bahkan. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu bukan hanya tidak mau taat. Yukadzibun, mereka mah bukan hanya tidak taat tetapi yukadzibun, menganggap Al-Qur'an itu bohong. Tidak percaya dan menganggap Al-Qur'an itu bohong. Beberapa tahun yang lalu kan kita mendengar pejabat mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Quran. Masuk penjara lah. Ya, sekarang tapi sudah bebas, sudah jadi Dirut Pertamina.
Ya Pak Bapak Basuki Cahayapurnama. Nah itu kan balik lagi kafaru yukadzibun, orang kafir itu bukan hanya layas judun tapi yukadzibun. Kalau layas judun bisa jadi di antara orang beriman juga banyak yang layas judun, tidak mau taat kepada Al-Quran. Tapi orang kafir lebih dari itu. Selain tidak mau taat, mereka menganggap Al-Quran itu bohong. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi hadirin ikhwatul iman, bisa jadi dalam ungkapannya secara lisan banyak orang kafir mengatakan saya percaya kitab suci itu baik. Bisa jadi saya percaya Al-Quran itu baik, tapi Allah ya'lamu bima yu'un. Allah a'lamu bima yu'un. Allah paling tahu apa yang ada di dalam hati. Termasuk kita bisa jadi secara lisan kita mengatakan beriman, percaya, tetapi apa yang ada di dalam hati Allah yang paling tahu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, tapi ayat yang tadi khusus kepada orang kafir sebetulnya. Kebencian mereka terhadap Al-Quran, dengkinya mereka kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, Allah Maha tahu. Termasuk juga imannya mereka terhadap Al-Quran tapi secara lisan mengingkari. Ini yang disebut dengan munafik itu. Di antara orang-orang kafir Quraisy kan banyak yang tertarik terhadap Al-Quran. Bahkan ada yang beriman hatinya kepada Al-Quran, tetapi ketika diajak taat layas judun, tidak mau sujud, tidak mau ikut. Allah a'lamu bima yu'un. Allah tahu. Maka orang yang seperti ini, yang hatinya menolak ataupun yang hatinya beriman tapi tidak mau nurut, seperti orang munafik-munafik itu, maka Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah sindir, beri mereka kabar gembira bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Jadi di sini Allah ejek gitu ya, Allah ejek mereka. Fabashshirhum, beri kabar gembira. Tapi isi kabar gembiranya adzabin alim, siksa yang sangat pedih. Illal ladzina amanu, lalu Allah tutup dengan hiburan kepada orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan senantiasa mengamalkan amal-amal kesolihan, kebaikan-kebaikan, lahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus, terus mengalir pahalanya, tidak terputus-putus. Maka para ulama termasuk Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa ampunan Allah, surga Allah, pahala dari Allah itu, terutama surga ya, itu bukan karena amal baik kita ya, sebab kalau amal baik atau seseorang masuk surga karena amalnya jumlahnya sangat sedikit ya. Ada orang di zaman Rasulullah, sahabat tidak pernah sholat tapi masuk surga. Ini bukan piconteunnya, bukan dalam arti berarti itu kudu sholat gitu, bukan. Hadirin wa iman, ada orang yang Allah takdirkan, sekali lagi Allah takdirkan tidak pernah sholat tapi masuk surga. Tidak pernah sholat maksudnya karena ketika dia baru masuk Islam lalu ikut perang, meninggal syahid di medan perang tanpa pernah sempat sholat, tanpa pernah zakat, tanpa pernah amal soleh yang lain, tetapi ini masuk surga. Nah, ajrun ghairu mamnun. Ini yang dimaksud salah satunya ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah terputus yaitu surga. Kebaikan yang tidak pernah terputus itu apa? Surga. Sebab di surga mah semua nikmat dan tidak pernah terputus. Jadi yang dimaksud ajrun ghairu mamnun itu adalah surga. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan laisa ahadun minkum yadkhuluna jannah bi amalihi illa
an yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga karena amal, kecuali melainkan masuk surga itu bimaghfiratin wa rahmatin, dengan ampunan Allah dan dengan kasih sayang Allah. Jadi tugas kita adalah mencari ampunan dan mencari rahmat Allah. Dengan apa? Dengan amal terbaik. Bukan dengan amal sebanyak-banyaknya, tapi dengan amal terbaik. Bisa jadi orang mengatakan, yuk loba-loba amal. Nah, hadirin ikhwatul iman, hati-hati. Masuk surga itu bukan karena amalnya paling banyak, tapi amalnya paling baik. Sekali lagi, amalnya paling baik. Yang paling baik itu yang bagaimana? Pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, tata caranya sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan paling banyak, sekali lagi, tetapi paling sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal yang nanti kata Allah, kata Rasulullah, akan mendatangkan magfiratin wa rahmatin. Disebutnya amal yang dimakbul itu seperti itu. Amal yang diterima adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Bukan yang paling banyak. Sebab tidak ada orang masuk surga karena amalnya, sekali lagi karena magfirah dan rahmat Allah. Hadirin ikhwatul iman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang diberi magfirah dan rahmat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau tunduk sujud kepada Al-Quran, baik itu dalam makna tunduk sujud taat kepada ajaran Allah, ataupun termasuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Contohnya yang tadi, setiap dibaca ayat sajdah kita melaksanakan sujud tilawah. Kalau belum hafal ya sujudnya saja dulu, nanti nyusul hafalan bacaan ayatnya, hafalan bacaan sujud tilawahnya. Yang penting kita sujudnya saja dulu. Hadirin ikhwatul iman, itu saja yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan Sya'ban, di bulan depan, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga dengan bulan Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.